Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, dan khususnya di dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini kita akan berbincang-bincang membahas seputar persoalan rumah tangga dan yang akan menjadi narasumber yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Acara ini Anda bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, baik di YouTube maupun di Facebook. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id, dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa moderator kita, yaitu Bapak Leo dan Ibu Fitri. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Terlihat sehat ya, puji Tuhan kita dapat berjumpa melalui virtual. Meskipun melalui virtual, kami serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Dian yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita bersiaran dari berbagai tempat, dari Bekasi, dari Jakarta, dan juga dari North Carolina, Amerika Serikat. Tetapi walaupun kita berjauhan, kita tetap bersuka cita, ya, karena kita boleh membagikan, terutama keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, pelajaran yang luar biasa. Terlebih malam ini ya. Kenapa saya bilang ini lebih luar biasa lagi? Karena apa judulnya malam ini? Doa dalam keluarga. Doa dalam keluarga. Doa itu adalah nafas hidup. Jadi kalau kita bernafas, coba tahan nafas saudara 5 menit. Kalau nggak saudara apa? Orang Betawi bilang ngap-ngapan ya. Jadi begitu juga dengan doa. Kita harus berdoa setiap saat seperti kita bernafas. Makanya doa itu adalah nafas hidup. Tetapi kita akan lebih mendalam lagi mendengar pelajaran ini yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Ini pasti sangat menarik. Betul. Dan sangat berguna, saya yakin sekali. Iya, betul. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat tema kita yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7, demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah, di mana satu malam ini kami dapat kembali berkumpul bersama untuk mempelajari pelajaran penting yang akan kami hidupkan di dalam keluarga kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami. Dan pada malam hari ini kami telah berkumpul bersama. Ini adalah berkat dari kuasa-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan, di mana pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf telah siap untuk membawakan sebuah materi yang cukup baik untuk kami masing-masing hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua jaringan, internet, dan peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati teman-teman di Studio Hope Channel Indonesia agar juga dapat menyiarkan acara ini dengan baik. Berkati para pemirsa yang mendengarkan, yang menyaksikan, baik yang berada dalam keadaan sehat ataupun kurang sehat. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan sukacita, damai sejahtera dari surga, agar kami semua mendapatkan pelajaran yang baik yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik.
Diingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, apabila saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menulisnya di kolom chat dari media sosial daripada Hope Channel, yaitu di YouTube dan juga Facebook. Saudara tidak usah tentukan nama saudara, cukup pertanyaan dan lokasi di mana saudara berada. Ya, kita saatnya untuk menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina. Ya, Shalom, selamat pagi Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. selamat pagi di Amerika. Selamat pagi. Ya, selamat Leo dan malam di Fitri. Indonesia. Ya, selamat malam di Indonesia. Iya. Salam sehat selalu, pendeta dan pendeta. Ya, Selamat puji sihat. Tuhan. Masih sehat, puji Ya. Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kita akan langsung saja karena kita udah nggak sabar ya Iya. mendengar materi kita pada malam hari ini, Kami- doa dalam keluarga. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa yang berbahagia, kita ingin belajar bersama-sama mengenai doa dalam keluarga. Dan ayat yang telah dibacakan tadi terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Ya, Yang tadi sudah Fitri bacakan, di mana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. jadi kita melihat bahwa Tuhan sebetulnya mengundang kita agar kita dapat memohon kepadanya, ya, menunjukkan adanya satu komunikasi antara Tuhan dengan kita atau kita kepada Tuhan. Dan ini adalah satu perkara yang kita dapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam Alkitab. Sebetulnya doa itu apa? Ya, kalau kita baca di dalam buku yang berjudul Prayer, yaitu dikatakan bahwa doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan. Sama seperti kepada seorang teman. Ini ditulis dalam buku Prayer oleh Ellen G. White, halaman 8. Jadi doa itu adalah curhat. Kita ngomong kepada Tuhan, buka hati kita kepada Tuhan. Sama seperti kita bicara kepada teman. Jadi Ya. sebetulnya bukanlah satu perkara yang sangat sukar untuk kita lakukan. Ya. Dan Alkitab mempunyai banyak sekali kisah doa dalam Alkitab. Ya. Ya. Seperti kisah Abraham, ya, Dia bagaimana berdoa. berkomunikasi kepada Tuhan, dia dengar suara Tuhan, dan dia memohon kepada Tuhan. Dia seperti teman saja dia. Hmm. Nah, kita ingat pada saat dia berbicara mengenai masalah ini malaikat yang mau pergi ke Sodom dan Gomora, dia berbicara ya seperti kepada Tawar-tawar. teman, saling tawar-menawar. Aha. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana Daniel, ya, kita lihat di dalam gambar ini, ya, Daniel itu sudah dibilang nggak boleh berdoa, tapi dia tetap berdoa aja sampai orang ngintip-ngintip lihat, wah, dia berdoa, rupanya kita harus laporkan kepada raja supaya dia dimasukkan ke lubang singa. Dan Jadi- kalau kita bahas tentang buku Nehemia, kita dapatkan seorang yang selalu berdoa. Pada saat dia dengar berita tentang Yerusalem, ya, tembok Yerusalem, langsung dia berdoa. Ya, kemudian pada saat mau ketemu dengan raja, dia berdoa. Kemudian pada saat dia mau bertindak, dia berdoa. Kita sebutkan ini adalah a man of instant prayer. Apa itu instant? Ya, instant itu seperti Instant noodle. instant noodle. Apa itu instant noodle? Itu adalah Seketika. super mie, ya, Indomie. Jadi kita hanya tinggal taruh air, kemudian apa? Sudah siap untuk dimakan. Makan. Nah, instant prayer artinya pada setiap saat, artinya kapan saja ada masalah dan sebagainya, atau Berdoa. pujian, langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, Hmm. jadi a man of instant prayer, ya, Hmm. luar biasa. Ya, Nah, dan kita lihat kalau kita baca buku Hana, bagaimana dia, kan dia sudah di ngenyek-ngenyek sama penilaian. Yeah. Kamu nggak orang mandul apa semua, tapi dia bagaimana dia berbicara kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Dia berdoa sampai itu dia pikir dia adalah orang yang sudah mabuk karena dia komat kamit sendiri. Ya, jadi kita lihat bahwa bagaimana dekatnya dia kepada Tuhan. Dia curahkan problemnya kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. dan Ya. betul-betul Tuhan mengabulkan Mendengarkan, akan ya. doanya, makanya dia dapatkan anak, yaitu Ya, Samuel. Ya, murid-murid Yesus, ya, mereka berdoa sesudah Yesus naik ke surga, ya. Kemudian mereka selalu berdoa, ya, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dan dikatakan mereka berdoa dengan sehati. Ya. Nah, sebetulnya apa sebabnya kita harus berdoa, ya? Ya. Mengapa kita harus berdoa? Kita Ya. coba lihat beberapa perkara yang sangat penting yang kita bisa dapatkan di dalam berbagai macam pengalaman. Kita dengar apa yang disebutkan dengan pengalaman dari Francis Galton.
Nah, Francis Galton ini pada tahun 1872 dia itu adalah sepupu dari Charles Darwin. Jadi kita tahu bahwa orang yang menemukan evolution theory ya, dia itu sama sekali nggak percaya. Set out to prove that prayer has no impact on life. Bahwa doa itu sama sekali tidak mempunyai dampak yang positif kepada kehidupan manusia. Nah, sejak dari itu banyak sekali orang mau menunjukkan bahwa Francis Galton ini salah. Mereka mengadakan banyak sekali penelitian mengenai prayer, mengenai doa. Nah, waktu itu ada 500 penelitian doa secara ilmiah, ya. Dan itu harus diberikan kepada Office of Prayer Research. Jadi itu adalah office yang the clearing house. Jadi kalau office itu sudah baca dan lihat bahwa penelitian ini adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baru dia keluarkan ke publik. Jadi ada sebanyak 500 penelitian-penelitian ilmiah yang dikeluarkan. Nah, waktu itu yang saya sangat senang sekali lihatnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Margaret Poloma dan Brian Pendleton. Jadi dengan memakai factor analysis, mereka mendapatkan ada 4 macam doa. Pertama kali adalah colloquial prayer, yaitu ya, seperti doa percakapan. Doa curhat ya, doa bicara. Kemudian kedua, yaitu petitional prayer, yaitu dia hanya mengajukan permohonan saja kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah ritual prayer, ya. Jadi berdoa tetapi secara ritual. Ya. Jadi hafal-hafal aja atau baca buku. Tidak mengandung arti yang berarti sekali, ya. Dan yang keempat adalah meditative prayer, yaitu doa meditasi. Ya, dia pikir. Nah, ini Margaret dan Brian katakan setelah mereka mengadakan penelitian, justru bahwa colloquial prayer, kalau kita berbicara curhat kepada Tuhan, ya, itulah yang terbaik. Karena Tuhan tuh mau mempunyai relationship sama kita. Tuhan mau berhubungan baik dengan kita. Tuhan mau kita rapat dengan Tuhan. Ya, kita close kepada Tuhan, dekat kepadanya. Jadi colloquial prayer itu berbicara kepada Tuhan sama seperti kita berbicara kepada teman itu adalah yang terbaik. Itu yang memberikan dampak positif. Jadi dampak positif diperoleh melalui dua percakapan. Ya. Baik. Nah sekarang kita coba lihat apakah memang ada kuasa di dalam doa. Maka apa yang dikatakan oleh Dr. Larry Doshi. Dia katakan, I decided not to employ prayer with my patients was the equivalent with holding a potent drug or surgical procedure. Jadi nggak boleh, dia bilang, katanya kalau kita bilang sama pasien-pasien, jangan berdoa ya. Oh, itu sama seperti kita tidak memberikan kepada dia obat. Atau kalau kita tidak berdoa maka itu sama seperti menahan satu obat yang sangat penting sekali supaya mempunyai dampak yang positif. Dampak yang positif untuk kesembuhan daripada orang tersebut. Itulah sebabnya pernah kami punya anak memberikan kesaksian di gereja bahwa sebelum dia mengadakan operasi dengan memakai robot, sebab dia kebetulan adalah ahli bedah khusus untuk wanita, maka dia berdoa lebih dahulu, dan itu sangat memberikan dampak yang positif kepada pasiennya. Dan pasiennya ada yang menulis, terima kasih sudah mendoakan saya. Jadi itu menolong, memberikan semangat kepada sang pasien untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi peranan daripada doa itu sangat penting sekali. Ini sebetulnya berdasarkan berbagai macam penelitian yang terjadi di San Francisco, untuk waktu dibagi itu pasien-pasien itu dalam 2 bagian, yaitu setengah didoakan, setengah tidak. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka itu didoakan atau tidak. Ternyata pasien-pasien yang didoakan mempunyai kemungkinan untuk sembuh lebih cepat, tinggalnya lebih pendek di rumah sakit, kemudian lebih sedikit komplikasi, dan menghemat biliunan dolar. Luar biasa sekali. Jadi itu sangat penting sekali. Nah sekarang apa yang terjadi bila kita berdoa sebetulnya? Kita akan disadarkan bahwa kita itu masing-masing mempunyai kelemahan. Kalau kita baca dalam Yosua 7 ayat 8-11 dikatakan, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan? Setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian?
orang Israel telah berbuat dosa. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka sudah mengalahkan akan Yeriho, pergi mau coba memerangi akan Ai, ya. Jadi ternyata mereka gagal mengalahkan Ai, padahal kota itu jauh lebih kecil daripada Yeriho. Maka itulah doanya daripada Yosua. Tuhan, apa yang kau katakan? Ya. Jadi dia rasakan, apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati di sini? Ya. Tetapi baru Tuhan jawab. Dan apa jawabannya? Ya, orang Israel telah berbuat dosa. Artinya doa itu menolong kita untuk menyadari ada sesuatu kelemahan kita. Jadi kalau Anda berdoa, ya, maka Anda coba lihat apa yang menyebabkan sampai doa Anda itu tidak dikabulkan. Kita ambil contoh saja, ya, orang berdoa, ya, supaya rumah tangganya rukun, ya, berdoa, Tuhan kami rukun supaya berbahagia selalu, tetapi istrinya selalu pulang malam, ya, atau suaminya pulang malam, selalu pergi dengan teman-teman dan sebagainya. Maka doa akan menolong kita untuk menyadari apa yang menyebabkan ada masalah dalam keluarga kita, ya. Jadi kalau misalnya tidak mengambil waktu bersama-sama, maka itu, ya, yang menyebabkan rumah tangga itu ada bermasalah. Ya. Menyadarkan kelemahan kita. Dan kemudian kita lihat, ya, itu juga doa memberikan kepada kita akal budi, kepintaran, ya. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya teringat sekali kalau waktu saya masih sekolah, wah, kan pelajaran itu sangat hebat, sangat sukar, sangat banyak sekali, dan itu. Nah, saya selalu klaim ini ayat di dalam Yakub 1 ayat 5. Claim the promise, bahwa kalau kita minta kepada Tuhan kepintaran, maka Tuhan akan memberikan. Jadi ini kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Tuhan, saya meminta supaya Tuhan dapat memberikan kepada saya akal budi. Dan betul. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Sekarang kebetulan saya mempunyai murid Alkitab, yang saya selalu ajar, ya. Kemudian sebelum mengajar berdoa dulu, Tuhan, bila roh Tuhan boleh memberikan akal budi dalam mengajar, dan supaya orang itu mempunyai pengertian dan bisa menerima akan Yesus. Dan kami sedang hari Minggu yang lalu, ini dua-duanya bukannya Kristen, ya. Jadi sesudah itu kemudian saya tanya, percaya pada Yesus sebagai juru selamat? Oh, kami percaya. Wah, itu memberikan satu sukacita kepada kita, ya. Jadi kita harus memohonkan akal budi, termasuk dalam menghadapi berbagai macam masalah rumah tangga. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu menjawab pada waktunya, on the right timing. Kalau kita lihat di dalam Daniel 10 ayat 12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi, dan ya, artinya pada saat ini Daniel berdoa untuk dapatkan akal budi, dikatakan bahwa Tuhan sudah dengar, ya. Tetapi diperlukan 2 minggu kemudian, ya. Sebelum dikunjungi oleh malaikat ini, ya. Apa artinya? Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Nah, banyak pengalaman-pengalaman. Saya teringat pada saat satu waktu saya sedang berada di kota Medan, ya. Saya baru saja menyelesaikan pelajaran Alkitab di suatu tempat dan mau pergi ke tempat yang lain untuk memberikan pelajaran Alkitab. Tetapi tiba-tiba dari jauh saya lihat, waduh, ya, beberapa orang lari dan mereka pegang pisau. Saya tidak bisa lupa nama jalannya adalah jalan kereta api. Bukan rel kereta api, tapi jalan kereta api. Di samping itu rel kereta api sana. Kemudian tanpa bilang apa-apa, kemudian mereka coba ambil saya punya arloji ini, ya. Wah, waktu itu saya masih muda, ya. Ini tahun 50 tahun yang lalu, Coba, kemudian saya coba tangkis begini. Kemudian dia coba lagi dengan pisaunya, ya. Saya coba lawan lagi. Akibatnya saya punya tangan ini berlumuran darah, ya. Salah satu mau ambil saya punya ballpoint di sini. Kemudian terambil. Kemudian saya lihat salah satu sudah tidak sabar dengan saya. Kemudian mau coba tusukkan itu pisau ke arah perut saya, ya. Waktu itu saya tidak bisa lagi lari, ya, sebab posisi saya dalam keadaan duduk. Saya hanya katakan, Tuhan tolong, ya.
apa yang terjadi? Tusukan pisau itu persis kena saya punya belt, Kepala, ya, kepala daripada tali pinggang. tali pinggang. Kemudian persis pada waktu itu ada seorang satu taksi berhenti, ya. Kemudian orang yang tinggi besar keluar, langsung pergi, mereka lari. Sebetulnya saya punya ballpoint Parker di sini, ya, sudah dicopet, tetapi waktu lari terjatuh. Ya, saya tidak kehilangan apa-apa. Tetapi yang saya ingin katakan adalah pada saat saya berkata, Tuhan tolong. Ya, itu adalah satu doa dan Tuhan menjawab doa pada waktunya. Nah, dalam berbagai macam masalah rumah tangga, sering kita harus berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Nah, di dalam buku Acts of the Apostles halaman 48-50 dikatakan setiap hari mereka berdoa agar dapat menerima kemurahan Tuhan yang segar sehingga mereka makin lama makin menuju ke kesempurnaan. Jadi tidak bisa satu hari berlalu tanpa berdoa. Dan ini pengalaman daripada rasul-rasul dan akhirnya betul-betul mereka dapatkan kecurahan daripada Roh Kudus, ya. Jadi berdoa setiap hari. Kita percaya bahwa kita harus mempunyai kehidupan yang banyak berdoa. Oke. Dan sekarang beberapa orang muda berpikir, ya, bagaimana caranya saya mendapatkan jodoh yang baik, ya, yang tepat, ya. Doa dalam persiapan keluarga. Apa yang kita dapatkan pengalaman daripada Abraham waktu mencari jodoh untuk anaknya? Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 24 ayat 7 dikatakan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini hebat sekali, ya. Berdoa supaya ya, mengutus satu orang supaya dapatkan seorang yang cocok untuk anaknya. Jadi rupanya kita bisa berdoa untuk dapatkan jodoh, ya, untuk anak kita atau untuk cucu kita. Dan pada saat ini pegawai daripada Abraham sudah tiba di Haran, kemudian apa yang dibuat? Kejadian 24 ayat 12. Ya, lalu berkatalah ya, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Jadi dia untuk melaksanakan perintah daripada bosnya, Abraham, dia juga harus berdoa. Dia berdoa supaya Tuhan bisa petunjukkan orang yang tepat. Siapa? Akhirnya dia bisa dapat Rebeka. Ya, jadi hal yang sangat penting sekali. Jadi berdoa untuk mendapatkan jodoh, ya. Jadi para orang tua yang anaknya masih belum mendapatkan orang yang tepat, tidak usah segan untuk selalu berdoa. Dan Anda juga yang ingin mendapatkan jodohnya, ya, istri atau suami adalah kita harus ingat itu adalah berkat Tuhan dan kita harus berdoa. Amsal 18 ayat 22. Ya, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Ya, kalau dapat istri yang baik karena hasil doa, wah, bagus sekali. Tapi kalau tidak berdoa, kadang-kadang mendapat istri yang justru tidak support kepada suami, malahan menjatuhkan suami. Jadi kita perlu untuk menyadari bahwa istri yang suportif adalah berkat dari Tuhan. Oke. Dan kita perlu ingat, ya, perlu berdoa untuk mendapatkan yang tepat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang yang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malas. Nah, itulah yang diharapkan bahwa kita mau dapatkan orang yang baik, yang bijak, ya. Dan untuk itu, maka kita perlu banyak berdoa supaya dapatkan orang yang sangat tepat. Sebab kalau tidak, pasangan kita tidak akan membawa kita ke surga, tetapi pasangan kita akan membawa kita ke neraka. Jadi sangat penting sekali. Oke. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Kita harus berdoa untuk rencana Tuhan yang terbaik itu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sebab yang kita lihat, ya, itu hanya luarnya. Kita bisa lihat, oh ini orangnya, oke lah, dia ganteng apa semua. Tapi kita kan nggak bisa lihat hatinya.
Tapi Tuhan bisa lihat hatinya. Jadi kita harus berdoa sebab Tuhan saja yang mengetahui siapa orang yang paling tepat untuk kita. Ya, saya jadi teringat kepada pengalaman pribadi ya. Pada tahun pertama saya coba mendekati satu, tidak cocok ya. Kemudian sampai kepada tingkat 4 ya, maka tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada saya. Waktu itu saya sedang kerja di perpustakaan, ini di Universitas Advent Indonesia. Kemudian seorang katakan, Bang, ada seorang yang cocok sama abang. Oh, di mana? Ya, oh, di Medan, Bang. Wah, Bandung ke Medan kan jauh sekali. Ya. Tetapi kenapa cocok? Ya, oh, orangnya aktif, Bang. Ya, kemudian dia selalu kasih seminar apa semua. Ya, jadi bagus jadi istri pendeta, Bang. Ya. Jadi, wah, langsung saya dengar itu langsung tertarik. Apa yang saya buat? Saya pergi ke saya punya kamar, saya berlutut dan berdoa. Dan apa yang saya doakan? Tuhan, berikanlah kesempatan kami ketemu saja. Tuhan, berikanlah kesempatan kami untuk bertemu. Ya. Dan apa yang terjadi beberapa bulan kemudian dapatkan berita bahwa semua tamatan daripada kependetaan akan pergi ke Medan. Wah, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertemu. Ya. Kemudian, ya, berangkatlah kami ke Medan. Sesudah tiba di Medan, saya tiba di pelabuhan waktu itu naik kapal kan. Mana itu garis nggak ada ya. Di pelabuhan. Kemudian waktu ke gereja, saya lihat ada seorang yang sedang berbicara untuk memberikan akan promosi namanya pembicaraan, itu Sekolah Sahabat. Kemudian saya dengar, wah pasti ini orangnya. Dan betul, dialah orangnya. Tetapi tidak ada kesempatan untuk bertemu. Tetapi pada minggu berikutnya, hari Sabtu berikutnya, pada saat kami pergi ke Sekolah Sahabat, ya, teman saya mengajar, kemudian gadis ini ada di situ dan dia mengajukan pertanyaan, ya, dan saya jawab, ya. Kemudian sesudah itu, sesudah selesai acara Sekolah Sahabat itu, maka gadis itu kata, terima kasih sudah jawab pertanyaan saya. Itu adalah kata-katanya yang pertama. Dan apa yang terjadi ialah bahwa waktu di dalam KKR itu, saya sebagai protokol dan gadis itu sebagai pianis. Jadi sebelum acara mulai, kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, ya, kita sering ngomong-ngomong, oh kok cocok ini ya, cocok. Akhirnya untuk pendek cerita, 7 tahun kemudian kami menikah. Baik, kami percaya bahwa kami bertemu oleh sebab doa. Ya. Jadi kembali kepada mereka yang mencari akan jodoh, banyak berdoa, ya, Tuhan akan memberikan seorang yang sangat tepat sekali. Oke, nah sekarang doa dalam keluarga. Ya. Baik, apa yang kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 17? Ya, 2, menyediakan penyembuhan dalam keluarga. Jadi bila anak-anak ada sakit atau istri sakit, lalu kita ambillah kitab ini, buka Kejadian 20 ayat 17, dikatakan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Jadi kita lihat bahwa ternyata doa untuk mendapatkan anak, ya, atau kesembuhan daripada sakit itu adalah banyak tergantung kepada doa, dan Tuhanlah yang menjadi sumber daripada penyembuhan. Tuhan juga adalah sumber kesehatan, dan Tuhan juga yang bisa memungkinkan keluarga itu mempunyai keturunan dan sebagainya. Jadi kita harus berdoa, dalam setiap keluarga harus mempunyai doa yang penting sekali untuk kesembuhan keluarga. Kemudian kadang-kadang ada suatu masalah dalam keluarga. Apa yang kita dapatkan dalam Hosea 14 ayat 2? Bahwa doa itu akan memberikan pengampunan. Lihatlah dikatakan di dalam ayat ini, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi kita jangan segan-segan untuk menyatakan penyesalan kita. Aduh Tuhan, saya memang tadi sudah sempat marah, saya tadi sudah sempat kesel, biarlah saya datang kepada Tuhan, ampunilah saya, berikan kepada saya pertobatan yang sesungguhnya.
Jadi dalam rumah tangga perlu saling sama-sama berdoa untuk mendapatkan pengampunan sebab tidak ada orang yang sempurna. Kita perlu untuk masing-masing Mengampuni satu sama lain. mengampuni ya, dan kita perlu mendoakan satu sama lain. Ya. Baik, yang berikut adalah kita coba lihat bahwa doa juga memberikan kekuatan melawan godaan dan pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kadang-kadang kita merasa ya bukan saja dalam hal apa ya, misalnya dalam makan aja ya, kita sudah pelajari bagaimana untuk menghidupkan suatu kehidupan yang pola hidup yang sehat. Kita tahu ini makanan, ini makanan yang nggak bagus, ini makanan ini nggak sehat makanannya, ini makanan yang sehat. Tapi kita berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya mempunyai jiwa yang penurut. Ini kepengen mau makan yang gak enak ini. Ya seperti yang cucu katakan. Dia selalu pergi bilang, Oma, look at this. Wow, this is so good. Dia lihatlah kue-kue yang manis-manis. Atau itu bilang, terus saya tanya pada dia, apakah ini baik untuk kesehatan? No, it tastes good. But it's not healthy. Ya, ini enak rasanya tapi jadi dia mesti kita berdoa supaya daging kita yang lemah ini kepengennya yang enak-enak aja Yang ini selera ya. tinggi ini ya supaya dapat Tuhan pedamkan supaya kita memilih bukan karena selera tapi kita memilih karena kita tahu itu yang terbaik. Jadi kita berdoa. Jadi sangat penting sekali supaya kita dapatkan kekuatan untuk melawan akan godaan. Ya. Dan dalam rumah tangga kan banyak sekali godaan. Kadang-kadang seorang suami bisa tertarik kepada wanita yang lain. Atau mungkin seorang istri tertarik kepada laki-laki yang lain. Perlunya berdoa supaya dapatkan kekuatan supaya rumah tangga itu tetap langgeng adanya. Ya. Terus kita lihat lagi kemudian bagaimana doa itu memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita lihat dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi sangat penting untuk berdoa ya untuk mendapatkan kebutuhan kita. Ya banyak sekali kan kebutuhan dalam rumah tangga ya. Selama itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi itu sangat penting. Kemudian mendoa memberikan suatu perdamaian. Kita mau rumah tangga yang damai. Bagaimana caranya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita bawa dalam doa ya supaya kita bisa segala keinginan kita bisa kita nyatakan kepada Tuhan, dan Tuhan yang penuh dengan hikmat akan memberikan sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Sebab tidak perlu kita harus khawatir-khawatir. Sebab Alkitab katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Tidak ada ya. Buat apa kita harus khawatir-khawatir? Tetapi kita berdoa supaya kita punya hati tetap damai. Ya, serah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Walaupun kekecewaan besar kita hadapi. Ya, kekecewaan yang sangat besar. Seperti yang kami alami, kematian anak bukanlah perkara yang kecil, ya, apalagi anak laki-laki satu-satunya. Namun dengan doa kami Tuhan menguatkan, memberikan kepada kita pengharapan, dan kita dapat menerima bahwa ya rencana Tuhan adalah satu perkara yang terbaik. Ya. Kemudian doa membuat kita tahu kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Iya, jadi kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, tapi sesudah berdoa dan kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kemudian kita diingatkan, oh mungkin kita punya pengharapan atau permohonan itu tidak tepat. Oleh sebab Tuhan mengetahui sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi itu hal yang kita bisa lihat. Kemudian doa membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kita berhubungan dengan Kristus, tanpa ranting itu berhubungan dengan pokok anggur itu, nggak akan mungkin berbuah. Bagaimana kalau sudah jatuh ranting itu? Tidak mungkin akan berbuah sama sekali. Dia akan justru mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, impossible. Tidak mungkin berbuah. Jadi sama seperti ranting terpisah daripada pokoknya kan.
makin lama makin mati dia. Bagaimana akan menghasilkan buah ya? Jadi yang kita harus buat adalah berhubungan dengan pokok anggur itu supaya kita boleh menghasilkan buah. Dan berhubungan itu adalah mendengar firman Tuhan dan juga berbicara kepada Tuhan. Ya. Komunikasi, open communication. Ya. Jadi kembali ya memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Oke. Kemudian kita lihat dalam Matius 5 ayat 44. Yaitu doa mengajarkan kita arti dari kasih. Lihatlah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Sedangkan musuh pun kita diminta untuk berdoa untuk mereka. Apalagi pasangan hidup kita, ya, apakah itu suami ataukah istri ataupun anak-anak kita. Biarlah kita berdoa supaya kita bisa mengerti bagaimana untuk mengasihi pasangan hidup kita. Dan doa itulah yang menyebabkan kita dapat lebih mengasihi. Ya. Jadi para suami doakan istri, kemudian istri doakan suami, dengan lebih banyak berdoa, maka lebih banyak mengasihi satu sama lain. Ya. Doa dapat mengusir setan. Ya, kita baca dalam Matius 17 ayat 21. Jadi ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sebab setan itu pintar loh. Setan itu kan dari sorga ya, dari sorga jatuh ke dunia ini. Makanya dia sudah tahu segala taktik-taktiknya. Dan kalau kita mau untuk untuk mengusir setan itu, untuk menang dalam peperangan dengan setan, hanya satu kuasanya, yaitu kuasa untuk berdoa. Ada suami yang panggil istrinya setan. Aduh, ada juga istri yang memanggil suaminya setan. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak tepat, tetapi kalau berdoa maka dia tidak akan lagi menggunakan kalimat-kalimat yang tidak tepat tersebut. Oke. Nah, kemudian doa mempersatukan keluarga. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita lihat keluarga itu bercekcok-cekcok, wah, dunia katakan macam apa itu? Tapi kalau orang lihat keluarga itu bersatu, menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, bersaksi, orang akan bilang, lihatlah keluarga itu senang sekali. Jadi kita harus berdoa supaya hanya kasih Tuhan dapat menyatukan kita. Dan kita ingat, family that prays together stays together. Ya. Jadi rumah tangga yang berdua bersama-sama, tinggal bersama-sama, kemudian mereka bersama-sama akan mengasihi satu sama lain. Maka kalau mengasihi satu sama lain akan ada satu damai di dalam keluarga. Ya. Nah sekarang cara berdoa yang benar bagaimana? Kita coba lihat Matius 18 ayat 19. Ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabul oleh Bapa yang di sorga. Oke, jadi memandang kepada Allah sebagai Bapa yang berkuasa, Dia itu mempunyai kuasa untuk mengabulkan doa kita. Ya, jadi kami doakan, ada satu waktu kami mendoakan, kami punya keponakan yang belum mendapatkan jodohnya pada waktu itu. Kami berdoa dan Tuhan telah mengirimkan akan jodoh dan sebagainya. Kemudian dalam banyak tantangan-tantangan kehidupan, kita harus banyak bergantung kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 14 mengatakan bagaimana? Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Dan apa yang dimaksudkan adalah kita harus menghormati akan Tuhan Allah kita. Ya. Dan itu berarti bahwa kita harus menurut akan kehendak Tuhan. Kalau seandainya hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita? Misalnya, ya, ada satu orang, ini cerita daripada pendeta Mark Finley belum lama ini, ya, baru saja hari Sabtu yang lalu, ya. Dia bercerita tentang seorang, dia sedang memberikan pelajaran Alkitab, kemudian dia ada orang yang datang dan dia dengan bawa cerutu yang besar sekali, ya, cerutu, yang besar sekali, dan dia merokok. Kemudian dia kata, Tuhan sudah jawab doa saya. Ya. Apa maksudnya? Ya, saya bebas dari kanker. Kenapa? Kanker paru-paru. Kenapa? Sebab saya percaya. Apapun yang saya buat, saya percaya. Jadi saya sehat kembali, ya. Ya, jadi dia terus dengan cerutunya
dan apa yang terjadi? Ya, dia mati sebab kanker. Jangan kita bertindak sesuatu yang bertentangan dengan doa kita sendiri, artinya bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kita berdoa, ya, itu adalah satu hal yang tidak tepat. Kemudian Mazmur 51 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala penggalanganku menurut rahmatmu yang besar. Jadi sebelum berdoa, bersihkan hati Anda dari rasa dengki, ya, rasa dosa dan sebagainya. Jadi artinya keinginan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Kita harus membasuh hidup kita, ya, supaya Tuhan boleh mendengar akan permohonan kita. Ya. Jadi kalau ada marah-marah sama orang atau ada kesalahan sama orang, aduh, ingatlah. Selesaikanlah dulu itu, sebab Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita kalau kita masih ada perasaan dengki satu sama lain. Kemudian ampuni mereka yang berbuat jahat. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan dengan sendirinya yang paling sangat penting kita ampuni adalah pasangan kita sendiri, anak kita sendiri. Ya, kadang-kadang orang yang membenci dan tidak mengampuni akan pasangannya. Ya. Sehingga menceraikan lagi. Bahkan menceraikannya ataupun tidak ngomong sampai beberapa lama. Ada yang sampai 7 tahun. Tidak ngomong. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, kita coba lihat lebih lanjut, ya, bahwa Matius 6 ayat 7. Nah, kita lihat bagaimana cara berdoa yang tepat, ya. Kalau kita lihat, lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele, ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. To the point, kita berdoa. Jangan bertele-tele, long-winded katanya. Sebab Tuhan mengerti akan apa maksud kita. Oke, kita bisa bicara lama dengan Tuhan pada saat kita sendirian, ya, tetapi dalam doa umum, ya, kita menghiraukan satu doa yang bertele-tele yang menyebabkan orang lain langsung bisik-bisik, kapan sih selesai itu? Ya, kapan sih selesai doanya? Ya, jadi kita hindarkan satu doa yang panjang, tetapi kita berbicara dengan apa? Dengan to the point. To the point aja. Kemudian jangan munafik. Ini cara berdoa yang Tuhan mau adalah berdoa yang setulusnya. Kalau kita lihat dalam Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintang kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jangan kita satu legalistik sekali, ya. Ini betul-betul perpuluhan, betul-betul sampai dihitung sampai ke sennya. Tapi Tuhan mau untuk mengasihi satu sama lain, tidak kita pedulikan. Malahan kita benci, marah, sepak, ya, apa namanya, abuse, abuse kepada suami, KDRT kepada keluarga. Jadi persepuluhan harus dengan teliti kita, tetap harus kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Namun kita tetap memupuk kasih sayang dan kesetiaan di dalam rumah tangga, ya. Jangan kelihatan ada di depan gereja saat ketua jemaat dia, waduh, kelihatan baik sekali, tapi di rumah seperti macan. Saya kadang-kadang sedih. Saya pernah ketemu dengan orang yang katakan, aduh, mem, kalau lihat suami saya itu bukan main, seperti malaikat, ngajar bagus, Alkitab itu bagus, tapi kalau di rumah semua itu kebun binatang punya itu dibilang. Dalam hati saya, nama binatang keluar di rumah. Dalam hati saya, ini kan istri yang paling dikasihani, yang orang terdekat, yang perlu untuk mendapat support. Justru dia tidak mendapat support sama sekali. Jadi ingat, jangan menjadi orang munafik. Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat keuntungan doa dalam keluarga. Ya, kita coba lihat, ya. Pertama, doa keluarga menginspirasi hati yang bersyukur. Jadi kita bersyukur, dan itu bersyukur sangat penting sekali. Kalau kita punya hidup yang bersyukur, kita siap untuk menerima firman Tuhan. Ya. Dan yang kedua, doa keluarga berkomunikasi secara rohani. Jadi kita bercurhat kepada Tuhan secara rohani. Dan juga curhat itu menguatkan juga hubungan suami istri, sebab itu perlu untuk berdoa bersama-sama. Oke. Yang ketiga, doa dalam keluarga mempererat hubungan satu sama lain. Ingat, kita
the family that prays together stays together. Jadi ada bonding, Ada ya. bonding satu sama Bonding lain. ya, erat, hubungan yang erat, dan itu bisa dicapai dengan kita selalu berdoa Berdoa. bersama-sama. Terus doa keluarga membawa tubuh yang sehat. Ya, karena kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk karena kita punya spirit lemah kan. Jadi supaya kita dapat memilih apa yang sehat untuk tubuh kita. Kemudian oleh sebab hubungan yang erat dengan Tuhan itu ya menyebabkan bukan hanya pola hidupnya yang baik, tetapi salah satu adalah bebas dari stres. Jadi kalau kita sudah bebas daripada stres, maka kita punya jantung yang lebih sehat, pikir yang lebih sehat, ya, Tekanan darah lebih baik. darah yang lebih normal. Jadi doa itu menyehatkan akan tubuh kita. Ya. Kemudian kita lihat yang kelima, doa keluarga membuat hati kepada pengampunan. Kalau kita sudah ampunilah orang yang berkesalahan kepada kita sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Ya, Tuhan tuh mengampuni orang yang berkesalahan, sudah dipaku pun masih dikatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini suami baru jahat sama kita, atau anak baru berkelakuan apa, ya kita jadi mau rela untuk mengampuni karena apa yang dilakukan itu tidak seberapa seperti dibandingkan apa yang Kristus telah menderita. Oke, kemudian doa keluarga menyatukan berbagai perbedaan. Ya, orang kadang-kadang berbeda suku, berbeda pendapat, berbeda talenta dan sebagainya, tetapi kita berdoa bersama-sama di dalam satu kesatuan, dan itu menyebabkan hubungan dengan Tuhan itu mempererat hubungan satu sama lain. So ingat, Tuhan itu harus menjadi pusat dari keluarga, dan kita sebagai jari-jarinya. Makin dekat kita kepada pusat itu, makin sedikit perbedaan kita. Jadi menyatukan perbedaan itu dilakukan dengan berdoa bersama-sama. Oke, dua, keluarga mengajarkan anak-anak untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Jadi kalau kita selalu pagi-pagi, ayo anak-anak kita berdoa, ya. Cucu-cucu berdoa. Jadi mereka tahu bahwa mencari Tuhan itu satu perkara yang sangat penting. Sebab kita jangan sampai memupuk sifat materi misalnya kepada anak itu, ya. Kalau kita tidak berdoa langsung saja pergi berusaha untuk kerja, ya, seakan-akan bahwa kita bisa lakukan materi itu lebih penting daripada Tuhan. Kita harus ajarkan anak untuk mencari Tuhan lebih dahulu dalam kehidupan. Ya, kemudian dua, keluarga menunjukkan iman adalah satu prioritas. Jadi kita have faith in God, ya. Jadi itu ingat ya, orang tua berdoa itu menjadi satu teladan buat anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Oke, kemudian dua, keluarga memperkembang perspektif Tuhan. Kadang-kadang kan kita perspektif manusia, ya, kalau orang kasar kepada kita, kita harus kasar. Kita tunjukkan jago. Siapakah dia? Tetapi dengan berdoa, mendoakan orang itu, kita punya perspektif Tuhan, ya, bahwa hubungan kepada orang lain walaupun dia kasar kepada kita tetap bisa ramah kepadanya, ya. Ingat, keluarga yang berdoa mewariskan doa dan jawabannya kepada kita punya anggota keluarga. Jadi ingat, itu adalah to instill religious values, ya. Jadi nilai-nilai rohani itu ditanamkan sehingga anak-anak itu juga belajar untuk berdoa. Jadi kita merasa senang kalau cucu kita misalnya sudah, saya yang mau berdoa. Siapa yang mau berdoa? Saya katanya berdoa. Jadi senang kita. Ya. Jadi mereka tahu bahwa doa itu adalah satu perkara yang sangat penting. Ya, jadi mudah-mudahan keluarga Anda adalah keluarga yang berdoa. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya sangat luar biasa, itu yang kita sudah bilang kan. Iya, betul. Di dalam keluarga itu harus ada doa. Karena itu adalah nafas. Dan juga itu harus ada kebaktian juga lah ya, dalam bentuk kebaktian ibadah ya di dalam rumah tangga. Segala sesuatunya ya, doa itu bila dilakukan secara keluarga, banyak sekali keuntungan yang didapat. Ya. Karena bukan hanya kita sebagai pribadi yang merasakan relief gitu ya, merasakan sukacita ya, bisa berbagi segala sesuatu kepenatan ataupun masalah yang kita hadapi, dan kita mendapatkan solusinya dari Tuhan. Amin. Betul. Amin. Ya, kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa
Bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan mengenai doa dalam keluarga yang telah dibawakan oleh narasumber kita, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Ada taman tempat Yesus tunggu,
Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan langsung saja membaca pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya sebagai berikut. Kuasa doa sangat luar biasa. Saya sering sekali mendengarkan kesaksian banyak orang. Tapi banyak juga permohonan saya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal saya sudah berdoa bersungguh-sungguh. Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, ini adalah satu hal yang sangat umum sekali. Kita berdoa, namun belum juga dijawab. Ya. Saya berdoa untuk dapatkan teman, untuk dapatkan jodoh itu waktu tingkat 1. Ya. 4 tahun. Ya. Kemudian baru akhirnya sesudah tamat, ya baru dapatkan jawaban doa. Ya. Kemudian itu berarti memerlukan 4 tahun. Ya. Kemudian saya juga berdoa untuk orang tua saya menerima akan kebenaran, ya. Dan untuk mama saya dibaptiskan itu 20 tahun sesudah saya dibaptiskan. Jadi kadang-kadang waktu itu artinya tidak segera mendapatkan jawaban, ya. Jadi Tuhan berikan waktu yang tepat, ya. Ya, kadang-kadang diperlukan waktu yang lebih lama, ya. Dan akhirnya saya menikah juga, ya 7 tahun sudah kami mulai berkenalan, ya. Jadi masalah waktu kita harus menunggu kepada waktu Tuhan, ya. God's timing. God's timing, ya. Divine moment, ya, yaitu waktu ilahi, ya. Jadi kita pengen untuk cepat, ya, tetapi ada waktunya di mana dijawab dengan tepat pada waktu itu. Seperti pada saat saya di Medan itu, waktu ditusuk itu, ya. Orang. Itu langsung. Tetapi kadang-kadang perlu waktu, ya, dan Papa kebenaran 10 tahun. Ya, 10 tahun saya punya papa dibaptiskan, ya, sesudah saya dibaptiskan. Jadi waktu itu adalah satu pertama, tetapi kita harus tetap gigih, ya. Yang kedua, ya, kita harus ingat ialah bahwa mungkin Tuhan memberikan sesuatu perkara yang lebih baik daripada permohonan kita, ya. Kadang-kadang kita harapkan harus gadis itu, ya. Padahal Tuhan katakan itu bukan orang yang tepat untukmu, ya. Jadi Tuhan memberikan seorang yang lebih baik, ya. Jadi permohonan kita mungkin tidak selamanya yang tepat. Ya, yang faktor ketiga adalah sering kita memohonkan akan suatu doa, namun sama sekali tidak dijawab, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Kita ingat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, dia kan berdoa, ya, berulang-ulang, ya, ini berhubungan dengan kesehatannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Apa jawaban daripada Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, ya. Jadi dia sudah memohon, bahkan dikatakan sampai 3 kali, ya. Dia memohon berulang-ulang. Anda bisa baca dalam 2 Korintus 12 itu, ya. Jadi dia memohon, tetapi Tuhan lihat ada sesuatu perkara yang lebih baik daripada doa itu dikabulkan. Makanya dikatakan cukuplah karunia. My grace is sufficient. My grace is sufficient for you. Ya. Jadi mungkin 3 poin itu yang perlu kita ingat kalau seandainya doa kita tidak dijawab. Tidak langsung kita lihat hasilnya. Oke, baik Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Kiranya itu bisa memuaskan yang bertanya, ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pada waktu lalu, saya sempat berbuat kesalahan, dan saya sangat sedih mengingat itu. Saya selalu berdoa untuk minta ampun, tapi tetap saja saya merasa sedih atas apa yang pernah saya lakukan. Bagaimana, Pendeta? Silakan, Pendeta. Ibu. Pada saat kita merasa sedih, ya, itu adalah hal yang baik, yaitu menyadari bahwa Roh Kudus berbicara dan
dengan demikian kita merasa sedih bahwa kita telah buat Buat suatu salah, kesalahan. mempunyai perasaan bersalah. Namun kalau kita sudah berdoa, ya, kita harus yakin bahwa doa itu Tuhan sudah kabulkan doa kita. Ya. Kesalahan atau saya boleh katakan bahwa doa yang paling cepat dijawab adalah doa yang mengaku akan kesalahan. Ya, sebab itu tertulis kan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, jika engkau mengaku segala dosa, ya, kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi doa yang paling cepat dijawab adalah doa yang mengaku akan dosa. Ya. Nah, kalau kita sudah mengakui dosa kita, maka kita tidak perlu lagi harus merasa sedih. Tidak perlu lagi mempunyai perasaan bersalah. Nah, sekarang, ya, setan coba berusaha untuk membuat kita sedih atau punya perasaan bersalah, seakan-akan Tuhan itu tidak cukup berkuasa dalam mengampuni dosa kita. Nah, itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempunyai keyakinan, ya. Tuhan, saya sudah salah, ya. Sekarang saya sudah minta ampun, ya. Nah, saya percaya Tuhan sudah ampuni, maka sekarang life needs to move on, ya. Hidup harus jalan terus, ya. Kalau kita terus-terusan sedih-sedih dan sebagainya, maka itu, ya, berarti kita masih merasa doa kita belum dijawab. Tapi kita bisa baca juga dalam Alkitab bahwa Tuhan itu akan melemparkan kesalahan itu ke dasar laut kemana, ya. Jadi itu akan menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan, kalau Tuhan mengampuni itu, Tuhan betul-betul mengampuni. Iya. Ya. Jadi kita tidak usah, dan ingat, memang setan selalu berusaha untuk bilang, kamu sudah terlalu jahat, nggak bisa Tuhan mau ampuni gitu. Itu membuat kita jadi tawar hati. Ya, tidak ada satu dosa yang terlalu besar yang sampai Tuhan tidak bisa ampuni. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut datang dari Bandung. Bagaimana kita tahu bahwa dia quote and quote adalah jawaban doa kita? Oh, dia maksudnya apa ya? Jodoh gitu lah ya. Seseorang yang dilihat lah, itu maksudnya. Silakan pendeta. Ya. Anda doakan dia. Ya. Jadi kalau Anda doakan untuk dia, kemudian dia adalah jawaban doa Anda. Ya. Kalau Anda sudah berdoa, namun demikian, apakah doa Anda itu berdasarkan emosi, ya, atau Anda sudah menentukan pilihan sebelum Anda berdoa? Jadi, misalnya ada 2 calon, oke? Ya, ada 2 calon, Anda berdoa, ya Tuhan, ya ini satu agama dengan saya, tapi ini satu tidak, ya. Tetapi yang satu ini lebih cantik, ya, tetapi ini walaupun tidak seagama, tetapi ini adalah yang kurang cantik, tetapi satu agama, ya. Kemudian Anda berdoa, Tuhan, ya, berikanlah petunjuk kepada saya supaya saya pilih yang benar, tetapi kalau boleh yang ini Tuhan. Jadi Anda yang menentukan pilihan, ya. Oke, kalau untuk memastikan bahwa yang Anda doakan itu adalah yang menjadi jawaban daripada doa, Anda sudah doakan, kemudian Anda melihat bahwa Anda menggunakan kacamata atau perspektif daripada Tuhan dalam menilai seseorang. Bukan oleh sebab dia kaya, tetapi oleh sebab dia santun, mempunyai kerohanian yang tinggi yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Anda bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama, ya. Jadi banyak orang yang mau sama istri saya ini, yang kaya ataupun yang bertitel gelar, ya, dokter, spesialis, apa semua, banyak yang mau sama dia, ya. Tetapi, ya, dia tidak sejalan. Terasa tidak sejalan. Dia lebih memilih saya yang miskin, ya. Ya. Tetapi, ya, kami merasakan sesuatu kebahagiaan sebab lebih bernilai, ya, daripada harta, yaitu kehidupan tabiat yang baik, lebih, ya, menyerupai tabiat Tuhan, ya. Jadi, ya, kita pilih sesuai dengan
perspektif Tuhan. Itu yang paling penting. Baik, Oke. terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah doa syafaat saat kebaktian memang harus sangat panjang? Terkadang karena panjangnya doa, banyak orang sudah tidak fokus mengikuti doa, tetapi tertidur. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Saya ya dalam hal ini mengatakan dengan terus terang bahwa dan juga bimbingan daripada apa yang disebut roh nubuat ya ataupun Alkitab yang mengatakan doa itu jangan bertele-tele ya, maka doa syafaat janganlah panjang-panjang ya. Doa syafaat ya To the point. to the point saja ya. To the point saja. Kecuali Anda mau mengadakan acara doa sepanjang malam, ya. Ada doa-doa sepanjang malam kan? Ya, kita memang tujuannya untuk berdoa ataupun Anda secara pribadi Anda boleh berbicara kepada Tuhan ya, mau 1 jam, 2 jam ya, itu adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Tetapi dalam syafaat hindarkan doa yang panjang yang menyebabkan orang jadi Ngantuk. bahasa Inggrisnya restless ya. Resah ya, resah kapan ini selesai ya, kapan ini selesai. Jadi mendatangkan dosa ya daripada mendatangkan berkat. Oke. Jadi hindarkan doa-doa yang panjang, Terlalu panjang ya. Apalagi doa di umum ya. Jadi doa panjang ada tempatnya. Kalau untuk pribadi boleh, Ya. kita bisa bergumul sepanjang malam berdoa. Kita bilang Tuhan saya ada ini ada problem apa. Tapi kalau untuk publik itu bisa membuat orang jadi tawar hati. Saya pernah dengar ada satu anak, dia ngantuk, mamanya marah, cubit dia. Hei bangun katanya, kena lagi doa syafaat ngantuk. Saya yakin anak itu akan bertumbuh di hari kemudian untuk membenci berdoa. Karena dia rasa, loh memang terlalu panjang, mau ngantuk, udah ngantuk dicubit lagi. Aduh kan sakit. Mama bilang. Jadi dia jadinya tidak mau berhubungan. Sedangkan sebenarnya sebagaimana yang telah kita katakan tadi, doa adalah curhat, kolokil, ngomong. Tuhan adalah sahabat kita. Ngomong seperti sahabat. Jadi apa dikatakan court and bondage ya. To the point. Jangan bertele-tele. Itu adalah juga yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi sangat setuju. Doa syafaat to the point. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Dan memang ini terbukti sepertinya karena ada pertanyaan yang sambungannya mengenai doa bertele-tele ini. Berarti memang banyak orang yang resah ya kalau doa terlalu panjang ya. Saya bacakan saja pertanyaannya. Betul pendeta, dia langsung bilang betul. Doa jangan bertele-tele, itu yang diajarkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak justru doa-doa yang dilayangkan di umum itu panjang-panjang dan sangat detail. Padahal Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Nah dia baru bertanya ini. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pendeta? Silakan pendeta. Oke. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa aplikasinya adalah memberikan doa yang pendek, ya, di depan umum, ya, 2-3 menit sudah cukup, ya. Jadi ada orang-orang yang harus didoakan, ya, jadi doa syafaat kadang-kadang itu kan termasuk di dalam mendoakan kepada mereka misalnya yang lemah dan sebagainya ataupun mereka yang sakit dan sebagainya, ya berikanlah ya misalnya kami berdoa untuk nama ini kita sebutkan dengan cepat ya, tidak usah harus dijabarkan kepada masing-masing itu dengan panjang-panjang ya. Jadi itu menimbulkan kembali keresahan gitu ya. Jadi prinsip Alkitab jangan bertele-tele. Roh Nubuat juga katakan jangan panjang di depan umum ya. Jadi diaplikasikanlah supaya jangan sampai ya kita berdoa bertele-tele atau terlalu panjang. Kalau perlu diminta supaya lihat ini, nonton obsesi hati video supaya diingatkan kembali jangan berdoa bertele-tele. Tuhan itu kan bisa ngerti sama kita. Jangan sampai membuat orang jadi tawar hati
ya, atau resah, atau ngantuk. Jadi kembali ini adalah untuk doa umum. Umum. Oke. Tapi doa dalam Dalam- pribadi Dalam pribadi, ya bisa Anda doa, boleh doa ya, sepanjang malam, sepanjang bergumul. Martin Luther 4 jam berdoa. Oke. Yakub berdoa kan? Iya, Sepanjang malam tidak akan tinggalkan aku. Tapi itu doa adalah personal. Iya. Ya, berbicara kepada Tuhan. Saya tidak mau pergi kecuali Tuhan itu benar ini. Jadi bergumul. Nah, itu pribadi. Itu namanya betul-betul curhat itu. Mudah-mudahan ini menolong. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Ya, tepat sekali ya. Ini masih ada satu lagi pertanyaan mengenai hal itu. Bertele-tele mungkin bisa dijelaskan lagi gak, Pendeta? Soalnya kadang-kadang saya bisa sampai sejam berdoa. Apa karena kelamaan makanya doa saya lama dijawab? Silakan Pendeta dan Ibu. Doa pribadi, Iya. ya 1 jam ya, tidak Tidak bermasalah, ya. Tetapi itu pun tidak usah harus selalu diulang-ulangi, tetapi kan banyak perkara yang kita harus doakan, ya. Jadi kalau Anda mau 1 jam atau 2 jam bergumul dengan doa, ya, itu bagus sekali. Jadi menggunakan sistem X, ya, adoration, ya. Jadi memuji Confession. Tuhan, ya. Tuhan terima kasih untuk berbagai macam berkat ini. Artinya Anda memuliakan nama Tuhan, ya. Banyak hal yang bisa kita muliakan nama Tuhan. Kemudian baru confession, pengakuan akan dosa kita, ya. Ampunilah dosa Ya. kita. Kemudian ucapan thanksgiving, ucapan terima kasih ya Tuhan, ya. Dan baru kita Baru, supplication. Supplication, permohonan. Oke. Jadi jangan doa kita pun hanya memohon melulu, ya. Iya. Jadi kita perlu harus memberikan pujian kepada Tuhan untuk kebesaran kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau Anda mau berdoa 1 jam, 2 jam, ya, Sendirian nggak jadi masalah. Tidak ada masalah, ya. Tetapi kembali kalau masih belum dijawab doa Anda, ya, maka Anda boleh berkata seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, ya. Dikatakan my grace is sufficient for you. Ya. Ya, ingat itu Rasul Paulus itu bagaimana duri ini kalau bisa dikeluarkan dari kehidupan saya. Tapi Tuhan melihat bahwa dengan penderitaannya itu dia akan tetap lebih bergantung pada Tuhan. Maka Tuhan katakan saya justru akan kasih kekuatan kepada Anda. Ya. Jadi aku dikuatkan melalui kelemahan. Jadi dengan demikian, ya, terima apa saja yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup Anda. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya. Jadi sudah lengkap ya mengenai doa yang bertele-tele, jawabannya telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Baik, pertanyaan berikut datang dari seorang wanita. Apabila kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh tapi Tuhan belum mengabulkan permohonan kita, apa penyebabnya? Oh, silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Ini dari seorang wanita untuk Sungguh-sungguh berdoa. Tapi Tuhan belum mengabulkan permohonan kita. Apa penyebabnya? Oke, apakah ini doa untuk mendapatkan jodoh? Ya, ya. Ada satu poin yang sangat penting, ya, adalah bahwa kita juga harus menolong Tuhan dalam menjawab doa kita. Ini jangan kaget kalau saya katakan begini, ya. Ya. Kita harus menolong Tuhan dalam menjawab doa kita. Jadi misalnya, Tuhan berikanlah kepada saya seorang teman hidup yang cocok, yang seiman, tetapi Anda tidak pernah mau ke gereja, ya. Anda hanya berkurung diri saja di kamar, ya. Bagaimana Tuhan akan menjawab doa Anda kalau Anda hanya berkurung diri atau Anda tidak mau ikut kegiatan kerohanian, ya, dan sebagainya, tidak mau ikut ke kumpulan. Kalau kita mau Tuhan berikanlah kepada seorang artinya seorang yang sesuai dengan Tuhan, yaitu seorang jodoh yang baik, maka dengan sendirinya Anda harus mencarinya di tempat yang cocok. Artinya kita harus bergaul dengan orang-orang, ikut potluck, ya, jadi bergaul, bawa makanan, kemudian Anda tetap mempunyai pakaian yang rapi, ya. Jadi kalau pakai pakaian sembarangan, ya, maka orang akan tidak tertarik kepada Anda. Jadi Anda
maafkan kalau saya katakan, ya seperti satu hal yang aneh, kita katakan, kita harus menolong Tuhan untuk menjawab doa kita. Yaitu dengan ya tindakan yang membuat kita bisa bergaul sampai bisa ketemu dengan banyak orang, ya, kemudian mempunyai potensi orang tertarik kepada kita, tunjukkan kita punya kebaikan dan kegiatan-kegiatan dan sebagainya, maka ya Orang Tuhan, tertarik ya. Tuhan akan melihat kepada kita dan bertemu dengan orang yang tepat melalui pergaulan itu. Makanya ya, kita selalu menganjurkan, ya, misalnya perkemahan orang-orang muda, ya, itu penting, ya. Perkemahan orang-orang muda itu adalah tempat pertemuan di mana orang muda bisa bertemu dengan orang muda yang lain, ya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial ataupun misalnya masuk ke perguruan tinggi kita atau retreat dan sebagainya, maka Tuhan akan menuntun supaya kita bisa dapatkan orang yang tepat. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagus sekali pelajaran malam ini tentang doa. Tapi bagaimana Pendeta dengan banyak orang yang tidak berdoa, tapi juara dalam pertandingan, tidak berdoa tapi mendapatkan jodoh, tidak berdoa tapi berhasil. Apa yang membuat mereka sukses, Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kalau orang belajar ya dengan baik, maka mestinya dia bisa jadi juara. Kalau seorang berlatih, misalnya untuk main ski atau main badminton, selalu dia menggunakan waktu ya untuk badminton, dia bisa jadi juara untuk badminton. Itu adalah training yang menyebabkan dia. Ya, kemudian kejuaraan yang oleh sebab latihan dan dia mempersiapkan untuk menjadi juara, ya. Nah sekarang ya dan dia tidak berdoa tetapi dia bisa bergaul misalnya sampai akhirnya dapatkan jodoh walaupun dia tidak berdoa, ya, itu hal yang sangat penting. Yaitu seorang menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri dengan dia punya personality dan sebagainya. Nah sekarang orang berdoa, ya, tetapi doa itu tidak mengambil tempat ya persiapan kita menjadi orang yang baik. Jadi kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita bertemu dengan orang yang tepat, ya, tetapi kita sendiri harus menjadi orang yang tepat. Jadi kalau misalnya Anda saya berikan tadi istilahnya orang mau dapatkan orang yang rohani tetapi dia tidak ke gereja, ya. Itu kan menutup Tuhan untuk artinya menyebabkan kesukaran bagi Tuhan untuk menjawab doa Anda, ya. Jadi perlunya langkah-langkah yang dapat dibuat agar Anda dapat mendapatkan jawaban atas doa tersebut. Itulah sebabnya saya katakan kata-kata ya bahwa kita harus menjawab Tuhan di dalam menjawab, kita harus menolong Tuhan dalam menjawab doa kita. Jadi searah kelakuan kita itu harus menyokong dengan apa yang kita doakan, supaya jangan hanya berbicara aja tapi tidak ada langkah-langkah menuju itu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ini memang cukup menarik pembahasan malam ini. Seperti yang saya sudah prediksi di awal tadi bahwa memang pembahasan ini sangat luar biasa ya. Pertanyaan berikut, Pendeta, Ibu Pendeta. Boleh sharing pengalaman Pendeta dan Mem? Boleh. Ya. Apakah pernah di suatu titik seperti malas berdoa, kayak sudah yakin Tuhan akan kasih yang terbaik, seperti sudah pasrah gitu? Kalau tidak pernah merasakan, nasihat buat saya apa Pendeta? Oh, dia malas berdoa tapi udah karena pasrah nih, maksudnya gimana nih Pendeta, Ibu Pendeta? Ada sebuah kutipan yang ditulis oleh Nubuat dikatakan, pada saat Anda tidak mau berdoa, itu adalah waktunya di mana Anda harus berdoa. Iya, baik. Kemudian ada mungkin saya coba lihat
di dalam ayat Alkitab ya yang tertulis di dalam buku Mazmur. Oke, kita coba lihat. Dikatakan sebagai berikut di dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Baik, jadi sekarang yang saya punya poin adalah yang mengecap beri melihat. Oke, ya, kecaplah dan lihatlah. Apa artinya? Yang mengecap Ada baru, personal experience. Jadi mengecap itu mencicipi, mencicipi baru melihat. Nah, sekarang saya mau coba balikan ayat ini. Oke. Untuk melihat kebaikan Tuhan ya, dalam menjawab doa, kita harus berdoa. Kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, ya, sebab yang mengecap baru melihat. Untuk melihat kebaikan Tuhan dalam mengampuni dosa, kita harus minta pengampunan dosa. Untuk melihat kebaikan Tuhan ya di dalam menjawab doa, kita harus berdoa. Jadi kalau Anda malas berdoa, Anda tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam menjawab doa. Ya. Jadi ya katakan, oh Tuhan tetap baik juga kok sama saya dan sebagainya. Ya, tetapi ada bedanya antara yang Anda memang mendapat sebagai hasil daripada doa, ya, dengan ya yang kita dapat dengan tanpa doa. Ada sesuatu hal yang berbeda, ya. Dan bedanya adalah Anda rasakan komunikasi antara Tuhan dengan Anda dengan Tuhan, sehingga Anda mendapatkan jawaban seperti apa yang Tuhan berikan. Ingatlah ya, ini katanya nasihatnya kalau sudah nggak mau berdoa, Tuhan itu selalu cinta sama kita. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa? Diorang lari kan, sembunyi. Tapi Tuhan katakan, Adam, where are you? Tuhan tetap menjangkau kita. Kenapa? Karena Tuhan mau selalu mempunyai close relationship sama kita. Mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Jadi biarlah kita jangan mengecewakan Tuhan dengan tidak mau mempunyai hubungan erat dengan Tuhan. Curhatlah dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, sama seperti engkau berbicara dengan teman. Supaya kemana-mana pun kita pergi, kita jalan atau apa, kita bicara itu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau lewat ini pun kita berbicara. It's a constant communion. Sama seperti apa yang tadi Leo katakan, seperti berdoa ya. Berdoa itu seperti bernafas ya. Kalau nggak ada nafas kan gimana? Kan kita kan jadinya nggak ada oksigen ya. Demikian juga doa itu. Harus natural ya, sebagaimana kita bernafas, natural untuk bicara dengan Tuhan. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini jangan sampai merasa malas untuk berdoa. Jadi berarti Anda malas untuk dapat oksigen. Jadi Anda bisa mendapat kematian secara kerohanian bila mana tidak berdoa. Mudah-mudahan ini akan menolong Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh berdoa berulang-ulang untuk hal yang sama? Atau kita sepatutnya hanya minta satu kali saja? Oh, maksudnya mungkin dia berdoa berulang-ulang karena belum dijawab Tuhan, jadi dia berdoa terus. Nah, itu boleh nggak? Mungkin mengatasi problem atau mau mencapai sesuatu ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Artinya yang dihindarkan adalah untuk bertele-tele, ya, untuk bertele-tele. Tetapi kalau seandainya seorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, hari ini berdoa, ya, kemudian nanti siang juga berdoa, artinya malam berdoa, ya, untuk satu hal yang sama tidak jadi masalah, ya. Tetapi selalu kita ingat kata-kata ya kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Jadi kita tidak memaksakan Tuhan. Ya. Tuhan tahu mana yang terbaik. Tuhan mempunyai mata yang jauh lebih bisa melihat ke depan daripada kita. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Banyak pertanyaan juga yang masuk, tapi kita nggak bisa baca semua karena waktunya sudah habis.
Ya, pendeta, tapi jangan khawatir yang sudah bertanya di waktu yang baik dan saat yang baik, pertanyaan saudara akan dibacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, pendeta dan pendeta Kuntaraf. Mungkin kita akan buat satu episode untuk menjawab pertanyaan seperti beberapa waktu yang lalu, bisa juga. Ya, jadi sabar saja, nanti pertanyaan saudara akan dijawab. Baik, pendeta Kuntaraf, silakan untuk closing statement-nya. Baik, doa adalah satu hal yang sangat penting, ya. Sama seperti kita perlu bernafas, maka kita juga perlu untuk berdoa untuk kehidupan kerohanian kita. Dan satu hal yang sangat penting daripada doa, ya, adalah bahwa doa itu, ya, mempunyai suatu kuasa yang besar daripada Tuhan untuk kita punya kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan emosi, dan kesehatan kerohanian kita. Ya. Dalam rumah tangga, itu doa merukunkan suami istri, ya, dan bukan hanya merukunkan tetapi juga membimbing anak-anak untuk bergantung kepada Tuhan daripada bergantung kepada usaha sendiri. Jadi dengan demikian, jadi kita akan mengharapkan bahwa kita akan mempunyai waktu yang cukup baik untuk berdoa, ya, dan hindarkan doa bertele-tele terlalu panjang di umum, tetapi dalam doa, ya, di dalam pribadi itu adalah hal yang sangat penting untuk berdoa, untuk curhat segala sesuatu kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita merasakan kebahagiaan oleh sebab merasa Tuhan menjawab doa kita. Amin. Kami undang Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sebab kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Biarlah kami boleh menyerahkan semua hidup kami kepada tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu menjawab dan mengabulkan apa yang kami rindukan, ya, untuk kebaikan daripada kehidupan kami masing-masing, tetapi saat yang sama kiranya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Kami boleh hidup yang berserah. Tuhan berkati akan semua pemirsa, tetap bahagia dan tetap bersekutu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Adalah doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang telah dibawakan pada malam hari ini. Bagi pemirsa yang mungkin terlambat mengikutinya, saudara boleh buka di YouTube channel Obsesi Hati, ya, dan bisa menyaksikannya dari awal. Baik, sampai jumpa di episode mendatang, Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Baik, saat ini kami kembalikan ke studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Kami persilahkan, Dian. Terima kasih banyak Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara ini dengan baik. Saya yakin acara ini sangat bermanfaat untuk orang tua, suami atau istri, bahkan kepada anak-anak. Sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia dan juga akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia yang bisa Anda saksikan melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia. Jadi pastikan Anda mendownload aplikasi itu di gadget Anda masing-masing. Sahabat Doa Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan juga pertanyaan seputar persoalan rumah tangga, serta menerima topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda, agar kami bisa mendoakan dan juga memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.